Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita bersama-sama mendoakan doa pembangunan gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka Puji Syukur 482. Kita bangkit berdiri. Oh anak domba Allah, tersembelih di salib, sabar setiap kala, walau ditimpa aib, Kau tanggung dosa dunia, sengsara seluruhnya. Ampuni kami, oh Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing, selamat sore. Pada hari ini kita merayakan hari Minggu Prapaskah kelima, dan lewat sabda Allah yang akan kita dengarkan,
semakin jelas bagi kita bahwa Kristus yang telah hadir dan hidup di tengah-tengah umat manusia yang mengalami penderitaan dan wafat di salib, pada akhirnya menghasilkan buah keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Kita memasuki Minggu Prapaskah kelima, sembari mempersiapkan minggu depan kita sudah memasuki Minggu Sengsara, Pekan Suci, di mana kita sungguh-sungguh dapat semakin memantapkan diri bahwa apa yang telah diperjuangkan oleh Yesus untuk kita, untuk keselamatan kita masing-masing, sungguh nyata dalam kehidupan kita. Karena itu kita diharapkan untuk sungguh setia di dalam menjalani kehidupan kita, terlebih dalam iman kepada Dia yang telah hadir di tengah-tengah kita, membawa rahmat keselamatan. Mungkin seringkali kita tidak setia di dalam menjalani hidup iman kita. Karena itu, mari di awal perayaan kudus kita ini kita sadari salah dosa kita, ketidaksetiaan kita. Kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, agar dapat menghasilkan buah melimpah. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang belajar menjadi taat dalam penderitaan untuk menjadi pokok keselamatan kekal bagi mereka yang taat kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pelaksana perjanjian Allah yang baru, di mana Allah mengampuni kejahatan umat-Nya dan tidak akan mengingat lagi dosa-dosa mereka. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memperbarui perjanjian-Mu dengan kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Ia datang ke dunia dan mengorbankan hidupnya di kayu salib untuk menggenapi karya penyelamatan-Mu. Kami mohon semoga kami tidak menyia-nyiakan pengorbanannya itu dengan senantiasa memperbarui hidup kami. Kami juga bersyukur bahwa Engkau senantiasa memberikan kami kesempatan untuk terus-menerus memperbaiki kehidupan kami dalam kesetiaan kepadamu. Juga kami bersyukur bersama dengan hamba-Mu, Pak Fenri, yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Semoga kasih-Mu tetap nyata baginya, bagi kehidupan keluarganya dan juga pekerjaan-pekerjaannya. Mampukan ia untuk dapat menikmati dan mengalami kehidupan ini dengan penuh sukacita, sambil mempersiapkan diri untuk sungguh boleh kelak mengalami sukacita yang kekal dalam kerajaan. Semua ini kami mohon kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sungguh akan datang waktunya, aku akan mengadakan suatu perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda.
bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, ketika aku memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu sudah mereka ingkari, meskipun akulah Tuhan yang berkuasa atas mereka, sabda Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, sabda Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan." Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku, sabda Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan takkan lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Sabda Allah dari kitab Ibrani. Saudara-saudara, dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Kristus telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Barang siapa melayani aku, hendaklah mengikuti aku, sabda Tuhan. Di mana aku berada, di situ pun hambaku hendaknya berada. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, mulialah namamu." Lalu terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana cara dia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, tentu tidak dapat kita ragukan lagi bahwa arah atau tujuan dari hidup kita
umat manusia yang telah ditentukan oleh Allah sendiri sebagai sang penciptanya adalah agar kita hidup bersama dengan Allah. Namun karena dosa-dosa manusia, kemudian tujuan itu terhambat. Meskipun demikian, Allah tidak berhenti berusaha untuk menyelamatkan umatnya. Dan itu nyata dalam bacaan pertama yang kita dengarkan tadi, bagaimana ketika Allah telah membuat perjanjian dengan umatnya Israel agar umatnya itu memperoleh keselamatan. Tetapi umatnya itu ingkar terhadap perjanjian Allah dengan mereka. Nah, apakah Allah berhenti dengan mengingkarnya bangsa Israel terhadap perjanjian dengan Allah? Tidak. Allah tetap mengingatkan bangsa Israel supaya kembali kepada perjanjian agar mereka beroleh kehidupan yang kekal. Dan di sana kita dapat memahami bahwa sesungguhnya Allah yang setia itu adalah Allah yang sungguh mengasihi umatnya. Allah yang tidak membiarkan umatnya hidup di dalam penderitaan. Allah yang senantiasa berusaha agar umatnya sungguh paham, sungguh mengerti, dan diharapkan setia dalam hidupnya agar memperoleh kehidupan yang kekal. Ketika bangsa Israel mengingkari perjanjian itu, dalam bacaan pertama kita mendengarkan tadi bahwa kemudian Allah sendiri ingin memperbaharui perjanjian itu. Dan perjanjian itu nyata bukan lagi di dalam loh batu seperti yang telah diterima oleh Nabi Musa, perjanjian Allah dengan umatnya dalam 10 perintah Allah. Tetapi perjanjian itu hadir dalam wujud manusia Yesus. Perjanjian itu terwujud dalam suatu pribadi yang dapat menunjukkan kepada kita, kepada umatnya, apa yang sesungguhnya Allah kehendaki bagi setiap umatnya. Dalam bacaan kedua kita mendengarkan tadi bagaimana dikisahkan bahwa dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Yesus ingin memperlihatkan kepada kita sebagai bentuk perjanjian Allah untuk penyelamatan kita bahwa sebagai manusia memang kita harus berusaha, bahwa dalam usaha kita berhadapan dengan berbagai macam tantangan yang dikisahkan tadi bahwa Kristus mempersembahkan doa dan permohonan, bahkan dikatakan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Allah. Nah, sejauh mana kita sebagai umat beriman yang mau setia juga telah berusaha dengan segala doa dan permohonan kita, bahkan dengan ratap tangis dan keluhan. Sejauh mana kita sungguh-sungguh mau datang kepada Allah, bahkan ketika harus berhadapan dengan berbagai macam penderitaan, kegagalan, dan lain sebagainya. Itu dari sisi manusia yang ditunjukkan oleh Yesus. Dan dari sisi keilahiannya, Ia menunjukkan pula sebagai wujud perjanjian Allah bahwa karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Tetapi sekalipun anak
Kristus telah belajar menjadi taat. Taat kepada Bapa. Taat menjalani tugas perutusannya. Kita pun sesungguhnya diajar untuk taat dalam kehidupan kita. Taat bukan hanya dalam arti kita hanya taat kepada Allah, tapi tidak kita wujudkan di dalam kehidupan keseharian kita. Ketaatan terhadap perjanjian itu sangat luas di dalam kehidupan kita dan menjadi sangat konkret di dalam setiap kehidupan kita, dalam berbagai bentuk kehidupan kita. Ketika orang membangun hidup rumah tangga, ada perjanjian antara suami dan istri. Ketika anak-anak sekolah, ada perjanjian antara pribadi anak itu dengan sekolah, atau bahkan juga diikutkan di dalam dengan orang tua. Dan dalam ketika membuat perjanjian itu dituntut suatu ketaatan, yang meskipun kadang-kadang ketika kita membuat suatu perjanjian dalam perjalanannya, bisa saja kita mengalami berbagai macam tantangan, godaan untuk tidak taat. Karena adanya kepentingan-kepentingan yang mungkin kita pikirkan lebih enak, lebih asik, lebih menguntungkan kita, ketimbang apa yang ada di balik dari perjanjian itu. Untuk taat tidaklah mudah. Dan itu yang dihadapi oleh Yesus. Dalam kisah Injil yang kita dengarkan tadi, di mana Yesus mengisahkan bagaimana caranya kelak ia akan wafat. Bahwa ia akan mati. Tetapi kematiannya tidak berhenti tanpa hasil, tanpa buah. Justru kematiannya menghasilkan buah. Ketaatannya menjalani kehidupan perutusannya yang berhadapan dengan penderitaan, bahkan penolakan, dan kemudian dibunuh. Ia taat menjalani tugas perutusan itu. Tetapi ketaatannya, kesetiaannya menghasilkan buah. Bahkan dikatakan menghasilkan buah yang berlimpah. Yesus tidak berjuang untuk hidupnya sendiri. Ia tidak memelihara hidupnya sendiri, tetapi ia memelihara hidupnya dan hidup umatnya. Dan itulah yang menuntut dia harus taat dalam menjalani tugas perutusannya. Dan ketaatannya itu sungguh membuahkan kehidupan kekal bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang mesti kita petik dari sabda ini? Tentu kita mungkin pernah mendengar bahwa pernyataan bahwa yang namanya Kristen kalau tidak berani menderita bukanlah Kristen. Sebenarnya juga keliru. Biasa juga orang mengatakan kalau kita orang Kristen hidup tanpa penderitaan itu bukan Kristen. Tidak. Allah tidak menciptakan kita untuk hidup menderita. Tidak. Allah justru ingin agar kita hidup
dengan penuh sukacita. Bukan hidup dengan penderitaan. Tetapi bahwa kalau kita sebagai orang Kristen, kemudian dalam kesetiaan kita percaya kepada Allah, lalu berhadapan dengan yang namanya kesulitan, mungkin juga penderitaan, maka di sana kita dituntut untuk setia. Dituntut untuk setia. Tetapi justru di sana seringkali kita tidak setia ketika berhadapan dengan kesulitan dalam kehidupan iman kita. Seringkali kita lari mencari aman. Contohnya apa? Ketika kita gagal, ketika kita sakit, ketika kita menderita di dalam kehidupan kita, maka kita rajin datang kepada Allah, berdoa, memohon, meminta kepadanya dengan segala keluh kesah kita. Di sana baru muncul mungkin devosi, tak henti-hentinya kita berdoa. Tetapi ketika kita mengalami suatu situasi kehidupan yang nyaman, aman, tercukupi, apakah kita juga datang kepada Allah dan berdoa dengan segala harapan, syukur dan terima kasih kita? Ini yang mesti menjadi permenungan kita. Allah menciptakan kita dan Allah menghendaki kita hidup dan berbuah, hidup yang kekal. Tetapi bahwa untuk sampai pada kehidupan itu dituntut suatu ketaatan yang total, seperti yang telah ditunjukkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bagaimana Ia hidup seperti kita manusia, mengalami seluk-beluk kehidupan manusia, dan ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan hidup manusia, Ia tetap setia pada rencana penyelamatan Allah. Kita pun diajak untuk tetap setia dalam kehidupan kita sebagai umat yang beriman, bahwa ketika kita hidup di dunia ini, pastilah kita akan berhadapan dengan namanya persoalan hidup. Ada yang ringan, ada yang berat, ada yang sulit, ada yang gampang. Tetapi satu yang pasti ditunjukkan oleh Yesus kepada kita, kita mesti setia, kita mesti taat. Dan dalam kesetiaan itulah yang disebut oleh Yesus dalam Injil tadi, kita memelihara kehidupan yang kekal. Bukan memelihara kehidupan kita di dunia ini. Kita mau hidup terus di dunia ini, itu tidak mungkin. Tetapi kita memelihara hidup yang kekal dengan cara setia dan taat pada apa yang dikehendaki oleh Allah. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita teguhkan kembali iman kepercayaan kita bersama mendoakan doa syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita juga sampaikan doa-doa permohonan kita.
saudara-saudari terkasih, marilah berdoa kepada Allah Bapa agar dianugerahi keberanian Kristus untuk menghadapi hidup dengan masalah-masalahnya, bahkan untuk menghadapi kematian demi kehidupan dan perkembangan bagi diri kita sendiri dan sesama manusia. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bagi gereja yang menghadapi tuntutan untuk menyembuhkan dan memperbaharui masyarakat kita yang sakit, ya Bapa, semoga gereja sanggup melaksanakan panggilannya terhadap masyarakat kami tanpa membiarkan diri terbawa oleh kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bagi kita sendiri serta saudara-saudari kita sebangsa, ya Bapa, semoga di tengah-tengah kegoncangan zaman ini, kami belajar menyisihkan kepentingan diri yang sempit demi keadilan dan persaudaraan bagi seluruh bangsa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bagi saudara-saudari kita yang miskin dan menderita, bagi para korban ketidakadilan dan pemerasan, bagi mereka yang terlupakan dan putus asa, ya Bapa, semoga kami menunjukkan pengertian bagi mereka yang menderita dan ikut mencari daya upaya untuk meringankan beban mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bagi mereka yang hidup dalam ketakutan, bagi mereka yang tidak berharap lagi pada orang lain, bagi mereka yang takut meninggal dunia, ya Bapa, semoga lewat kami Engkau memulihkan harapan mereka atas hidup dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bagi umat di paroki kita, serta umat paroki-paroki lain, ya Bapa, semoga kami semua menyadari makna dan harga penderitaan, serta pengorbanan yang diterima dengan rela demi sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Mari sejenak dalam hati kita masing-masing kita mengingat dan mendoakan saudara-saudari, keluarga, orang-orang yang kita kasih yang meminta kita bantu dengan doa. Dan juga kita bersyukur bersama dengan saudara Pak Fendri yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan bersukacita bersama dengan hamba-Mu Pak Fendri yang merayakan ulang tahunnya. Dengan penuh kasih, Engkau telah menuntun perjalanan hidupnya hingga saat ini, baik dalam hidup bersama dengan keluarga, dalam hidup menggereja, dan juga dalam pekerjaan-pekerjaannya. Semoga berkat-Mu yang sama tetap menuntunnya dalam seluruh kehidupannya, agar semua boleh ia jalani dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Dan lewat kehidupannya, ia pun dapat menjadi saluran berkat dan rahmat-Mu bagi siapa saja yang ia jumpai dalam kehidupannya, baik dalam keluarga, dalam hidup menggereja, dan juga dalam pekerjaan-pekerjaannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Allah Bapa kami, begitu sukar bagi kami untuk hidup bukan bagi diri kami sendiri, melainkan bagi orang lain, karena kami takut berkorban. Buatlah kasih kami cukup kuat untuk tidak menarik batas-batas dan untuk menerima risiko cinta kasih berkat kekuatan Dia yang telah menunjukkan jalan yang harus kami tempuh, yakni Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kita dengan liturgi Ekaristi.
Puji syukur 485. Oh Yesusku, Sang Penebus bermahkotakan duri, oh Tuhanku, betapa jahat dosa yang kubuat. Yesus Tuhanku, karena kasih-Mu Kau panggul salib ke Golgota. Oh Yesusku, Sang Anak Domba yang menanggung dosa, Kau relakan. Kau disesat demi keselamatanku. Yesus Tuhanku, karena kasih-Mu Kau panggul salib ke Golgota. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami ini, dan jadikanlah sebagai sarana untuk memperbarui perjanjian-Mu dengan kami, yaitu tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab bila kami berpuasa dan bermati raga, Engkau melemahkan cacat celah kami, memantapkan hati dan budi, serta menganugerahi kami kekuatan untuk mengalahkan dosa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia pula laskar malaikat bersukaria di hadapan-Mu dan menyembah keagungan-Mu. Perkenankanlah kami pun menggabungkan suara untuk turut memuji-Mu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu Prapaskah kelima ini, kami menghadap di Kau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan Sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu,
Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Dalam sakramen Maha Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.
Kita doakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rufus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan sejati, kami bersyukur atas roti kehidupan yang telah kami terima sebagai bekal perjalanan hidup kami menuju kepadamu. Semoga pengorbanan putramu yang kami rayakan ini mendorong kami untuk berani berkorban demi kesejahteraan bersama, dan tuntun sertai kami pula dalam seluruh usaha-usaha tobat kami, agar kami semakin layak dan pantas di hadirat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Turunlah berkat Allah berlimpah-limpah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana, pekerjaan, usaha, dan pelayanan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari duduk sejenak. Saya sampaikan beberapa hal. Pertama, sebagaimana biasanya pada tahun-tahun yang lalu, kita membagikan sembako kepada umat, maka juga kali ini, walaupun dalam situasi pandemi kurang menguntungkan, situasi yang tidak begitu baik untuk kita semua, tetapi tetap kita juga mau memberikan dalam keterbatasan, dalam kekurangan, berbagi dengan saudara-saudari kita. Maka kami mau sampaikan hal-hal yang akan kita lakukan. Pengumpulan dana sembako sampai hari ini, dana yang terkumpul Rp9.500.000. Tentu sangat jauh daripada yang biasanya untuk nanti kita bagikan. Kemudian Natura, beras, Indomie, dan juga ada gula sedikit, minyak tidak ada, itu juga masih sangat kurang. Beras lumayan, ada sekitar 220 sak, lalu gula juga, Indomie ya ada sekitar 100 lebih sak, dos atau bal. Nah, tentu saja
kami sebagai Dewan Pastoral Paroki dan juga panitia atau seksi sosial masih mengharapkan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak usah tunggu orang-orang yang berkelebihan atau makmur saja, tetapi kita pun juga dalam keterbatasan tentu bisa berbagi atau memberi. Pembagian sembako akan dilaksanakan pada tanggal 3 April hari Sabtu, pada Sabtu pagi sekitar jam 8, Sabtu menjelang malam Paskah. Lalu selanjutnya kami sampaikan APP kita, aksi puasa pembangunan, yang terkumpul minggu pertama dan kedua sebanyak 62 lembar amplop atau buah amplop, uang yang terkumpul 2.925.000. Minggu ketiga amplop yang masuk 114 lembar dengan dana 5.920.000. Minggu keempat amplop yang masuk minggu lalu 52 lembar atau 52 buah dengan dana Rp2.365.000 dari pribadi-pribadi yang langsung menyetor ke anggota rukun atau pengurus rukun dan juga kepada saya terkumpul 3.200.000. Total amplop APP kita sebanyak 230 lembar amplop dan dana Rp13.410.000. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sudah berpartisipasi. Tentu masih banyak kesempatan minggu ini dan minggu depan untuk memasukkan dana APP kita. Lalu selanjutnya jadwal Pekan Suci, jadwal Pekan Suci. Sebelum kita masuki Pekan Suci, kita akan mengadakan ibadat tobat untuk menerima absolusi umum, bukan absolusi pribadi, tapi absolusi umum. Ibadat tobat akan dilaksanakan pada hari Selasa jam 6:30 malam di tempat ini, tetapi itu pun juga online. Kalau ada yang mau datang silahkan 1-2 orang atau beberapa orang silahkan. Lalu untuk penerimaan sakramen tobat pribadi nanti menghubungi pastor yang Anda lebih rasa nyaman, saya atau Pastor Agus atau pastor di Makassar yang Anda kenal atau juga di luar Makassar boleh hubungi, karena saya melayani juga itu ibadat tobat secara online, yaitu lewat video call seperti itu. Lalu untuk Minggu Palma, Minggu Palma akan diadakan misa 2 kali, misa online dan offline terbatas, seperti sekarang ini. Jam 8 pagi dan jam 5 sore. Hari Sabtu tidak ada Sabtu Palma, seperti biasanya, tapi karena kali ini kita sangat terbatas dengan situasi, maka diadakan pada hari Minggu saja, jam 8 pagi dan jam 5 sore. Lalu Kamis Putih 2 kali juga perayaan Ekaristi, jam 4:30 sore dan jam 7 malam. Jumat Agung pagi jam 8 pagi Jalan Salib, Jalan Salib. Jalan Salibnya kita tetap di gereja lantai 2 karena kalau di sini mutarnya terlalu jauh, kemudian juga syutingannya setengah mati. Saya lihat ini kita punya posisi alat untuk nyutingnya, tetap di lantai 2. Lalu ibadat Jumat Agung ada 2 kali, jam 12 siang dan jam 5 sore. Jadi jam 12 siang dan jam 5 sore. Kemudian Sabtu Suci atau malam Paskah cuma 1 kali, jam 6:30 malam, Sabtu Suci. Lalu hari Paskah tanggal 4 April jam 8 pagi dan jam 5 sore. Nah itu saja. Lalu kita kan sekarang ada 2 tempat merayakan Ekaristi. Nah, hari Senin sampai hari Jumat dalam bukan Pekan Suci itu ada perayaan Ekaristi di lantai 2 misa harian jam 6 pagi. Kemudian sore hari Sabtu dan Minggu tetap di sini, karena mengandaikan ada umat yang hadir yang terbatas seperti ini. Itu saja saya sampaikan kepada segenap umat. Barangkali yang punya daun palma di rumah silakan bawa ke gereja untuk disumbangkan.
nanti kita berkati, kemudian nanti bisa diambil lagi dan dibagi-bagikan kepada umat. Itu saja. Terima kasih. Kita lagu penutup. Puji syukur 487. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah Khaliknya. Dari